Dari timur perbatasan NKRI, kami memperkenalkan budaya desa kami tercinta, Desa Sangliat Dol. Desa ini terdapat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jarak tempuh 46 km dan waktu tempuh kurang lebih 45 menit dari kota Somlaki. Jejak sejarah desa ini dapat diketahui dari warisan tutur turun-temurun, tetapi juga lewat berbagai peninggalan situs purbakala. Awalnya leluhur kami mendiami dua tempat di atas gunung dekat pantai yang bernama Penulose dan Penusur Luri. Seiring berjalannya waktu, mereka kemudian berpindah dan mencari lokasi pemukiman di dataran tinggi seperti saat ini. Ada beberapa situs budaya yang terdapat di Kampung Lama dibangun kembali di Desa Sangliat Dol sekarang. Situs yang paling terkenal adalah situs Perahu Batu. Gambaran pemukiman awal Desa Sangliat Dol dapat diketahui dari Dena Desa, warisan leluhur sejak dahulu. Dena kampung ini terbuat dari kayu torem yang terkenal sangat kuat dan keras, di mana kayu ini hanya terdapat di Tanimbar dan Brasil. Sungguh mengagumkan karena dengan hanya 6 rumah, leluhur saat itu mampu membangun perahu batu dan tangga batu yang sangat luar biasa. Berbagai warisan budaya leluhur yang ditinggalkan tersebut sejak dahulu telah menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Setiap wisatawan maupun tamu yang mengunjungi desa kami akan diarak dan dihantar melewati pantai Lemdriti hingga tiba di pintu masuk desa, yakni di bawah tangga batu, untuk mengikuti ritual penyambutan. Di sini, tuan tanah akan mengambil pasir lalu didoakan. Iya, mangkuas kudas menyambung sini ketemu selalu. Tok boleh aku. Nanti yang alir madiri untuk merapu Tamu kemudian akan menerima pengalungan sial dan disuguhi tarian penyambutan. Orangnya tinggi, badannya gemuk, tidak mengenal istilah payah dan letih. Yang berat dan sulit dilaksanakan terus, lalu dikuncikan dengan senyum tertawa. Setelah itu tamu akan diarak dengan lagu dan tari yang biasanya kami sebut badendang untuk menapaki 108 anak tangga batu menuju ke perahu batu. Tangga tersebut dibangun berdasarkan perjalanan kehidupan manusia secara jasmaniah dan rohaniah. Manusia lahir sebagai bayi yang polos, suci, dan murni. Itulah yang digambarkan dari bentuk tangga batu pertama, dengan susunan anak tangga batu yang rapi, lebar, dan sempurna. Tahapan remaja yang labil dan sering nakal digambarkan dengan bentuk tangga batu yang kedua, di mana batu-batu ini hanya diamburkan tidak beraturan. Tahap dewasa adalah tahap di mana seseorang mulai menentukan jalan hidupnya sendiri. Ia mulai menata masa depannya, mengusahakan cita-cita dan jalan hidupnya untuk menjadi sukses, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan rumah tangga kelak. Itulah bentuk dari tangga batu ketiga yang mulai tersusun agak rapih. Manusia setelah dewasa dan matang memiliki pekerjaan dan kehidupan rumah tangga, maka orang tersebut akan sampai pada titik di mana ia diakui oleh masyarakat sebagai orang yang hebat dan sukses. Itulah bentuk terakhir dari tangga batu ini dengan susunan yang rapih dan sempurna. Biasanya pada tangga keempat ini, tim penari juga telah menyiapkan tarian untuk menyambut sang tamu. Bagi tamu yang baru pertama kali datang di Sangliat Dol, para penari akan memberikan ruang di tengah untuk sang tamu bisa menapaki tangga hingga ke puncak tanpa berhenti dan menoleh ke belakang. Saat kita menaiki tangga, sebenarnya kita diingatkan kembali oleh leluhur tentang perjalanan kehidupan manusia di dunia ini. Kita harus terus melangkah meraih masa depan. Seberat apapun rintangan dan tantangan yang dihadapi, kita tidak boleh putus asa dan berhenti. Kita harus tetap semangat untuk terus melangkah maju, meraih cita-cita hingga puncak itu kita raih.
Ibarat ketika sampai di puncak, kita akan memperoleh dan menikmati keindahan yang tiada tara. Di puncak ini, kita akan melihat sebuah situs yang dibangun oleh leluhur dengan sebuah konsep filosofi yang sangat mengagumkan, yakni situs Perahu Batu. Di sana kelompok penari ketiga dan tetua adat telah menanti untuk dilakukan proses penyambutan lanjutan. Bagi kita semua, warga dan masyarakat Desa Sangliat Dol. Di atas perahu batu ini ritual yang sangat sakral dilangsungkan. Tujuan dari ritus penyambutan ini adalah untuk memohon perlindungan Tuhan dan meminta izin kepada leluhur agar tamu tersebut dijaga dan dijauhkan dari segala mara bahaya selama berada di desa ini. Dalam momen-momen tertentu pada sidang adat yang besar dan sakral, sering ayam digunakan sebagai bahan sembelihan di atas perahu batu. Jika sidang adat tersebut keliru dan tidak berkenan dengan cita-cita leluhur, maka terkadang tanda-tanda alam pun terjadi. Perahu Batu merupakan pusat kosmologi kehidupan masyarakat Desa Sangliat Dol. Berbagai upacara adat dilangsungkan di sini. Pembangunan rumah pun mengikuti pola dan struktur perahu batu. Sejak dahulu, areal sekeliling perahu batu merupakan pusat dari berbagai aktivitas masyarakat. Anak-anak adalah generasi penerus warisan budaya leluhur. Karena itu, di tempat ini, anak-anak diajarkan untuk mengetahui dan mencintai warisan budaya kami. Semua aktivitas yang terjadi di Perahu Batu dan di area sekitarnya adalah gambaran dari kehidupan masyarakat Sangliat Dol selama ini. Perahu Batu adalah jiwa dari masyarakat Desa Sangliat Dol. Ibarat tubuh dan jiwa, jika jiwa terpisah dari tubuh, maka tubuh itu akan mati. Sangat disayangkan bahwa filosofi leluhur yang agung tentang perahu yang berlayar tanpa hambatan dan rintangan telah tercoreng. Hilangnya objek pemaru merupakan cacat terbesar dari perjalanan panjang perahu batu ini. Selain itu, pembangunan pagar gazebo dan paving block di seputaran perahu batu adalah sebuah kekeliruan dalam menerjemahkan cita-cita warisan leluhur. Kami ingin menggali dan mengangkat warisan budaya leluhur berupa syair dan lagu, tarian, permainan, dan berbagai cerita rakyat untuk didokumentasikan secara digital. Kami juga punya mimpi agar di waktu-waktu mendatang ada event tahunan seperti festival budaya, agar selain sebagai sarana promosi, tetapi juga bisa menanamkan rasa cinta budaya bagi generasi penerus yang saat ini telah terpengaruh dengan perkembangan teknologi. Kami ingin agar sebelum wisatawan ke Tangga Batu dan Perahu Batu, mereka dihantar melewati jalan lingkar ke objek-objek wisata yang lain hingga tiba di Pantai Lemdriti. Oleh karena itu kami berharap pemerintah dapat membangun jalan lingkar untuk mengakses objek-objek wisata tersebut. Kami juga akan meminta kepada pemerintah daerah untuk membantu menemukan objek pemaru yang telah hilang serta mengembalikan Perahu Batu kepada kondisi dan keadaan asali semula. Artinya, pembangunan di seputaran Perahu Batu yang tidak menggambarkan filosofi kehidupan masyarakat Sangliat Dol seperti pembangunan pagar, gazebo, dan paving block seharusnya dibongkar. Kami sebagai pewaris budaya leluhur siap mengembangkan potensi budaya